Perkenalkan, nama saya Marsaulina Ritonang, semester 5, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua, jenis-jenis belajar. Yang ketiga, ciri-ciri belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan suatu proses. Proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku individu, tetapi tidak semua perubahan pada perilaku individu terjadi karena belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Skinner atau dalam Muhyiddin Shah 2010-88, bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Jenis-jenis belajar. Ada beberapa jenis-jenis belajar, di antaranya sebagai berikut. 1. Belajar bagian atau part learning, fraction learning. Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang luas atau ekstensif. Misalnya, mempelajari sajak atau gerakan-gerakan motoris seperti bermain silat. Yang kedua, belajar dengan wawasan atau learning by insight. Konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler, salah seorang tokoh psikologi Gestalt pada permulaan tahun 1971. Sebagai suatu konsep, wawasan insight merupakan pokok utama dalam pembicaraan psikologi belajar dan berpikir. Yang ketiga, belajar diskriminatif atau discriminative learning. Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi atau stimulus dan akhirnya menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, belajar global atau keseluruhan. Global world learning. Di sini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan, berulang sampai pelajar menguasainya. Lawan dari belajar bagian, metode belajar ini sering digunakan disebut metode Gestalt. Yang kelima, belajar insidental. Incidental learning. Konsep ini bertentangan dengan pernyataan bahwa belajar harus memiliki arah tujuan. Sebab dalam belajar insidental, pelajar tidak ada sama sekali kehendak untuk belajar. Atas dasar kepentingan penelitian, maka dirumuskan bahwa yang disebut dengan belajar insidental adalah belajar yang tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan kelak. Yang keenam, belajar instrumental. Instrumental learning. Pada dasar instrumental, reaksi-reaksi yang diperlihatkan seorang siswa diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau tidak, atau gagal. Maka cepat atau lambatnya seseorang belajar dapat diatur dengan jalan memberikan penguatan. Yang ketujuh, belajar intensional. Intentional learning. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini bermakna bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedelapan, belajar laten. Latent learning. Belajar dalam perubahan yang terjadi tidak dapat dilihat secara segera. Cara belajar ini tidak menganggap ada faktor atau kondisi yang ada sebelum belajar. Ada juga belajar mental. Mental learning. Belajar mental sebagai belajar dengan cara melakukan observasi dari tingkah laku orang lain. Sadar, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.
Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, dan perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Teori-teori belajar. Yang pertama, teori konvergensi. Teori konvergensi yang dikemukakan oleh Louis William Stern mengungkapkan bahwa perkembangan bukan hanya dapat dilihat dari salah satu faktor pembawaan atau hereditas, tetapi dapat dikatakan bahwa pengaruh kerjasama antara faktor internal dan eksternal ataupun faktor-faktor dasar dan faktor ajar. Menurut teori ini, dinyatakan bahwa baik faktor pembawaan ataupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting. Pada intinya, teori ini tidak memisahkan peranan faktor yang lain. Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan, seakan-akan seperti dua garis yang menuju ke satu titik. Yang kedua, teori Gestalt. Dalam teori ini, belajar yang penting adalah adanya penyesuaian pertama, yaitu memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari atau prinsip menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi. Yang ketiga, listening activities atau kegiatan-kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, atau mendengarkan radio. Yang keempat, writing activities atau kegiatan-kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan, bahan-bahan kopi, membuat outline atau rangkuman, dan mengerjakan tes serta mengisi angket. Yang kelima, drawing activities atau kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu membuat grafik, chart, diagram, peta, dan pola. Yang keenam, motor activities atau kegiatan-kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, serta menari dan berkebun. Yang ketujuh, mental activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir, kedelapan, emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, dan bersemangat. Yang terakhir, teori mengenai belajar. Ada 4 di sini disebutkan. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. 2. Teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. 3. Teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. 4. Teori belajar humanistik. Humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Baiklah kawan-kawan, cukup sekian penjelasan yang dapat saya paparkan tentang judul konsep belajar dan teori belajar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Namun jika terdapat kekurangan dalam salah kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.